Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Nurhasana dari SD Negeri 1 Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2 di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha SPD GR dan pengajar praktik Ibu Novierawati SPD. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah keterkaitan antara trapesium usia dengan proses pembelajaran yang menuntun, di mana semuanya itu berpihak pada murid. Proses trapesium usia yang telah saya pelajari dalam diri saya sendiri itu sebenarnya dapat terkait tentang proses menuntun guru terhadap siswanya di dalam pembelajaran. Proses menghamba pada murid juga menunjukkan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan proses dalam menerapkan merdeka belajar di dalam kegiatan pembelajaran di kelas juga disesuaikan dengan asas Trikon pada modul 1.1. Sedangkan trilogi pendidikan yang juga berpihak pada murid tersebut juga merupakan peran sebagai guru penggerak, yaitu diantaranya sebagai pemimpin pembelajaran. Dan dengan demikian guru juga dapat menjadi teladan bagi siswanya sehingga dapat menerapkan budi pekerti yang baik, dan kesemuanya itu berpihak dan bermuara kepada murid dan murid. Yang kedua adalah perasaan. Saya merasa sangat senang dan bersyukur dapat mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Itu terjadi saat saya menyelesaikan tugas modul 1.2.A.3 tentang trapesium usia. Di situ saya sadar bahwa selama ini saya sudah salah dalam mengajar. Saya bersikap kurang ramah kepada siswa. Saya takut hal ini akan membuat karakter siswa yang telah saya ajari pada saat itu menjadi karakter yang kurang baik di masa depan mereka. Namun saya bersyukur saya dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran saya berikutnya. Saya akan bersikap lebih ramah dan juga lebih menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan saya akan memastikan diri saya dapat menyajikan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga saya menjadi pelayan bagi murid, memfasilitasi, mendampingi mereka untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Dari kedua foto ini terlihat bahwa perbedaan siswa pada saat usia saya bersekolah dan siswa saat sekarang, mereka yang adalah siswa yang saya ajari saat ini. Saya memetik kesimpulan bahwa siswa yang dulu adalah masa depan di masa sekarang, dan siswa yang sekarang adalah masa depan di generasi berikutnya. Dengan belajar dari modul 1.2 mulai dari diri, memutar kembali memori di masa sekolah sebelumnya, saya merasa bagaikan anak yang mendapat perlakuan manja di tingkat SD, namun di tingkat SMA justru mendapat perlakuan yang tidak baik. Karena lulusan dari sekolah yang saya tempuh merupakan lulusan yang dipandang sebelah mata dan kurang dipercaya kualitas muridnya, sehingga saya menjadi bahan ejekan dan juga bahan perolokan
oleh guru di kelas, dan saat itu saya sangat merasa malu sehingga timbullah karakter dalam diri saya yang tetap tertanam hingga saat ini, yaitu kurang percaya diri. Mereka memperlakukan saya tidak sama dengan siswa lainnya, selalu mengejek dan mengolok-olok karena saya lulusan dari MTS pada saat itu. Dari apa yang saya alami saat saya usia sekolah hingga saya SD hingga SMA, saya membuat sadar bahwa perlakuan yang tidak adil akan membentuk karakter siswa yang negatif. Dari sini saya pahami bagaimana seharusnya menjadi pendidik yang baik bagi muridnya, yang dapat menumbuh kembangkan karakter yang baik pada siswanya. Maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah sikap saya yang kurang ramah sebelumnya menjadi lebih ramah, adil, bijaksana, sehingga dapat membekas dan bermakna bagi siswa di masa depan seumur hidupnya. Saya menyadari bahwa sikap kurang ramah yang timbul dalam diri saya itu adalah karakter yang terbentuk pada saat saya belajar dulu di bangku sekolah. Dengan ini saya dapat memperbaiki karena masih ada waktu dan kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran demi untuk mencetak karakter anak bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu penerapan di masa yang akan datang. Pengembangan diri sederhana, konkret yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak diantaranya yaitu menunjukkan praktek pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan dari diri sendiri. Kemudian dalam pembelajaran menerapkan sistem Among dalam pembelajaran, di mana siswa sebagai raja dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru memfasilitasi, siswa dapat berkesempatan untuk mengusulkan apa strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, dan guru memfasilitasi apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian menunjukkan catatan hasil refleksinya dalam melakukan praktek pengajaran untuk diperbaiki. Bertanya kepada muridnya apa yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktek mengajarnya. Meminta rekan sesama guru untuk melihat praktek mengajarnya. Meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah praktek mengajar. Kemudian mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktek mengajar agar dapat diperbaiki di kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid dengan cara fasilitating, coaching, dan mentoring. Dengan ini juga menceritakan praktek baik pembelajaran yang telah dilakukan di kelas kepada rekan sejawat. Membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajaran, membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat, membantu rekan sejawat untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajarnya. Yang berikutnya yaitu mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri lainnya. Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi kepemimpinan sekolah dan komunitas lain untuk pengembangan karir. Berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi seperti komunitas belajar baik di sekolah, luar sekolah ataupun KKG, MGMP, dan gugus. Kemudian aktif mengambil peran dalam organisasi atau komunitas profesi. Dalam hal ini saya akan membuat komunitas belajar di PMM, dan saya telah menjadi penggerak komunitas di dalamnya, yaitu komunitas edukasi guru digital yang anggota komunitasnya berasal dari pengajar di seluruh Nusantara. Kemudian saya akan aktif berbagi praktik baik dengan rekan sejawat baik dari sekolah saya maupun sekolah lain. Menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Mampu mengelola stres ketika saya mengalami kegagalan dalam praktek mengajar yang saya lakukan.
menghamba pada murid, menuntun murid, memfasilitasi dan mendampingi murid. Mampu mengelola rasa marah saat murid saya menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan. Bekerja sama dengan baik dengan rekan sejawat tanpa melihat agama, suku, status, atau bentuk fisiknya. Ya, ayo dijawab. Berkolaborasi Teruskan ya dan jawabannya ya. berbagi dan juga memberi kesempatan kepada anggota komunitas belajar, yaitu sesama teman pengajar baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah dan maupun pengajar di Nusantara untuk saling berkolaborasi dan berbagi praktik baiknya dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi profesional dalam menyajikan kegiatan pembelajaran. Terima kasih saya sampaikan atas bimbingan fasilitator Bapak Puji Kartika Nugraha SPDGR dan juga pengajar praktik Ibu Novi Herawati SPD. Semoga apa yang telah Bapak Ibu lakukan kepada saya calon guru penggerak ini sehingga saya dapat lulus nantinya, semoga menjadi ladang pahala bagi Bapak Ibu sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kebaikan Bapak Ibu dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.